Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yaldi Fauzan, NIM 19136143. Saya akan menjawab pertanyaan dari Bapak Febriandi tentang sistem penginderaan jauh sistem termal. Pertama, penginderaan jauh sistem termal adalah penginderaan jauh yang memanfaatkan pancaran suhu suatu benda. Dalam penginderaan jauh sistem termal terbagi atas dua asas. Yang pertama, asas pancaran, yaitu semua benda yang memancarkan panas disebabkan oleh gerak acak partikelnya. Panas di dalam benda disebut dengan tenaga kinetik. Dan yang kedua, asas perpindahan panas. Asas perpindahan panas terbagi menjadi tiga. Yang pertama, konduksi. Perpindahan panas melalui interaksi antara melalui benda cuaca yang kita lalui merebus makanan. Yang kedua, konveksi, yaitu perpindahan panas yang digunakan oleh benda panas seperti besi yang bisa merambat panas dari satu tempat ke tempat lain. Dan yang ketiga, radiasi, yang disebabkan oleh gelombang atau pantulan suara. Dan yang kedua adalah bagaimana cara kerja sistem penginderaan jauh sistem termal. Cara kerjanya terbagi menjadi dua. Yang pertama, sistem non-citra, yaitu radiometer termal. Ada dua jenis detektor, yaitu detektor termal untuk mengubah suatu suhu dalam hubungan dengan serapan tenaga yang mengenainya. Selanjutnya, detektor kuantum. Detektor kuantum secara luas banyak digunakan oleh ahli-ahli untuk digunakan dalam penginderaan jauh sistem termal. Dan yang kedua, spektrometer termal gunanya untuk mengindra objek pada saluran sempit. B. Sensor pembentukan citra. Sensor pembentukan citra inframerah termal meliputi penyiem termal digunakan untuk menggunakan pesawat tempur, pesawat udara, atau pesawat-pesawat yang memungkinkan untuk terbang. Yang kedua, thermal imager sangat cocok bagi penginderaan dari satelit ke dalam bumi. Yang ketiga, penyiraman stasioner dioperasikan di dirgantara atau di antariksa. Cara kerjanya yaitu penginderaan jauh sistem termal. Satu pancaran berasal dari objek di permukaan bumi dan mencapai sensor termal direkam oleh sensor tersebut. Mungkin hanya segitu cara kerja sistem penginderaan sistem termal. Soal yang ketiga yaitu apa keunggulan dan keterbatasan citra inframerah termal. Keunggulan citra inframerah termal yaitu perekaman tenaga termal dapat dilakukan pada siang hari atau malam hari. Dan kedua, dapat merekam wujud tak tampak oleh mata sehingga menjadi gambaran yang cukup tampak atau cukup jelas. Keluarnya dapat berupa data non citra, dan data digital. B. Kelemahan citra inframerah termal. Yang pertama, aspek geometri yang penyimpangannya lebih besar dari penyimpangan pada foto udara. Yang kedua, sifat termal yang lebih rumit atau sifat pantulan objek. 3. Apa terapan citra inframerah termal? Soal yang keempat, apa terapan citra inframerah termal? Penggunaan citra inframerah termal lebih jauh telah dimanfaatkan di bidang-bidang sebagai berikut. Yang pertama, geologi. Sasaran penginderaan jenis penggunaannya berupa
jenis batuan, pegunungan, dataran, gunung api, pemetaan suhu, dan permukaan. 2. Pertanian. Sasaran penginderaan adalah sawah, jenis tanaman, penyakit tanaman, kelembapan tanah, dan lain-lain. Ketiga, hidrologi. Sasarannya ialah mata air dingin dan panas pada aliran air, batar air, dan es, bata air tawar, dan batar air laut atau batas air asin. Yang D, kekotaan. Sasarannya yaitu kebocoran pipa, gas bawah tanah, titik panas, bangunan industri, modal penggunaan listrik, konservasi energi, dan lain-lain. Yang E, vegetasi, yaitu sasaran penginderaannya evapotranspirasi, kebakaran hutan, dan gangguan serangga. Soal yang kelima, mengapa penggunaan citra inframerah masih bersifat eksperimental sampai saat sekarang? Eksperimental merupakan suatu tindakan atau pengamatan yang dilakukan untuk mengecek dan menyalahkan hipotesis atau mengecek hubungan sebab akibat antara gejala. Jadi, kenapa penggunaan citra inframerah termal masih bersifat eksperimental sampai sekarang? Karena citra inframerah termal masih menggunakan atau memanfaatkan pancaran suhu suatu benda yang masih dilakukan dengan pengamatan oleh peneliti atau oleh ahli-ahli. Pada penginderaan jauh sistem termal ini dapat menghasilkan citra yang mampu merekam wujud yang tak tampak oleh mata sehingga menjadi gambaran yang cukup jelas. Soal yang keenam. Untuk mengindra kebakaran hutan sebaiknya menggunakan panjang gelombang berapa dan mengapa demikian? Untuk mengindra kebakaran hutan sebaiknya menggunakan gelombang 10,400 sampai 12.500 nm. Karena pada gelombang tersebut menggunakan radiasi yang dipancarkan bukan tercermin. Jadi, pada gelombang tersebut bisa menghasilkan citra lebih jelas dengan menggunakan inframerah termal. Dan inframerah termal ini sangat berguna untuk kehidupan dan dalam berbagai bidang-bidang. Jadi, sistem penginderaan jauh tenaga termal ini bisa menghasilkan citra yang mampu merekam wujud yang tak tampak oleh mata sehingga menjadi gambaran yang cukup jelas. Makanya,